Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi di Miluna Family. Di video kali ini Bunda akan naik KRL ke Tanah Abang dan Bunda juga akan membagikan sedikit tips belanja juga melaporkan situasi terkini Tanah Abang di masa pandemi. For your information, jadi Tanah Abang tahun lalu itu sempat ditutup sementara karena wabah COVID-19 yang mulai masuk ke Indonesia. Dan ini bertepatan dengan 2 bulan menuju bulan Ramadan atau Idul Fitri yang biasanya animo masyarakat meningkat untuk membeli pakaian dan lain-lain. Dan pemberitahuan tentang penutupan Tanah Abang kembali dilayangkan yaitu sampai tanggap darurat COVID berakhir. Nah, karena waktu itu kita nggak tahu kapan berakhirnya, maka tahun lalu Miluna sempat mengcancel semua PO Ramadan di gelombang kedua. Dan akhirnya pada bulan Juni 2020, sekitar 3 atau 4 bulan selanjutnya, Tanah Abang baru kembali dibuka. Tentu saja ini adalah di fase new normal dan Tanah Abang mulai membenahi diri, mempersiapkan diri untuk new normal yaitu dengan disemprotkan disinfektan dan semua para pedagang maupun pembeli harus memenuhi protokol kesehatan yang ketat. Jadi kesimpulannya Tanah Abang itu sudah buka sebenarnya pada bulan Juni tahun lalu. Tapi Miluna baru memberanikan diri untuk kembali belanja di sini pada bulan Februari 2021 ini. Bagi kamu yang pengen tahu situasi terkini di Tanah Abang, jangan lupa tonton videonya sampai selesai. Bagi yang belum subscribe, subscribe dulu channel Miluna Family ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan nyalakan notifikasinya supaya apabila ada video-video terbaru dari Miluna, kamu nggak ketinggalan. Selamat menonton! Tips pertama ketika kita akan naik KRL, tentu saja kita harus memiliki aplikasi KRL Access. Ini adalah suatu aplikasi untuk mengetahui jadwal pemberangkatan kereta yang akan kita naiki. Nah, ini adalah caranya ya. Jadi ketika kita sudah masuk ke aplikasi KRL, kemudian kita klik jadwal kereta. Nanti akan muncul seperti ini, kemudian kita pilih stasiun. Ini adalah nama stasiun awal tempat kita akan naik. Nah, contohnya saya di sini naik dari stasiun Cibinong, maka saya tulis Cibinong. Kemudian selanjutnya kita tuliskan jam awal dan jam akhir. Kira-kira kita mau berangkat jam berapa dan pulang jam berapa. Jadi dituliskan di situ ya. Nah, contohnya di sini saya tuliskan jam awalnya itu pukul 6.35. Nah, itu jam akhirnya saya salah tulis ya. Kita ketik lagi, jam awalnya tadi 6.35, kemudian jam akhirnya kira-kira kita mau pulang misalnya pukul 4:30 sore. Nah, kemudian kita klik cari, maka nanti akan muncul semua jadwal kereta dari mulai pukul 6:30 sampai pukul 4:30 sore di stasiun Cibinong. Nah, kita bisa lihat di sini di jadwal angke, itu jadwal pertama ada di jam 7. Jam 7:11. Kalau kita naik kereta ini maka pada pukul 8:30 kita sudah ada di Tanah Abang. Itu ya. Tapi jadwal jam 7 ini adalah pemberangkatan pertama dan biasanya berbarengan dengan jamnya orang kerja. Nah, nanti dari stasiun Tanah Abang kita cek untuk jadwal pulangnya. Oh, ini kita cek lagi ya. Tadi jam 7 itu kan saya khawatirnya ramai karena bertepatan dengan orang-orang berangkat kerja. Nah, makanya saya akan mengecek lagi di jam yang lebih siang. Jadi tadi jam 7, kemudian pemberangkatan kedua yang ke Angke itu ada di jam 9 ya. Nah, kalau kita berangkat jam 9, nanti kira-kira tiba di Tanah Abang itu sekitar pukul 10.15, cukup lah ya. Jadi nggak terlalu pagi, nggak terlalu siang juga, karena kalau kita berangkat terlalu pagi itu biasanya di sana pakaian-pakaiannya juga belum disusun, toko-tokonya juga belum dibuka. Jadi kita nunggu lumayan lama untuk toko itu siap melayani pelanggan. Jadi insya Allah saya memutuskan untuk berangkat dari stasiun Cibinong pukul 9 pagi. Nah, kemudian untuk mengecek jam pulangnya, kita pilih stasiun. Di stasiun pertama kita akan pulang. Contohnya di sini kan saya akan pulang dari stasiun Tanah Abang ya.
Jadi kita klik stasiun Tanah Abang. Kemudian kita set waktunya. Ulang ya. Jadi kita masukkan nama stasiunnya adalah tempat stasiun kita pulang. Jadi karena kita pulang dari stasiun Tanah Abang, kita masukkan jadwal kereta di Tanah Abang. Nah, dari jam 1:30 sampai jam 2:30 itu yang muncul adalah jadwal ini. Kita set waktunya kira-kira kita mau pulang jam berapa ya. Nah, kalau dari pukul 1:30 sampai dengan pukul 2:30 misalnya, atau 4:30. Nah, maka jadwal yang keluar selanjutnya adalah ini ya. Kita lihat, nah ini adalah jadwal kereta dari Tanah Abang di pukul 1:30 sampai dengan 4:30. Nanti kita akan pulang jam berapa? Di sini bisa terlihat, kita sesuaikan dengan jadwal keretanya. Karena saya jurusan Cibinong, maka jurusan akhirnya itu adalah Nambo. Di Nambo itu ada di pukul 13.18 dan nanti akan tiba di stasiun Cibinong itu sekitar pukul berapa? Kita scroll dulu. Jadi di Tanah Abang ini kita harus sudah siap, sudah ready di stasiun Tanah Abang sekitar jam 1-an ya, supaya nggak ketinggalan kereta. Karena kereta menuju Nambo atau Cibinong ini itu hanya ada 3 jam sekali atau 2 jam sekali. Jadi kalau ketinggalan, wah harus menunggu jadwal kereta selanjutnya. Dan nanti perkiraan kita akan tiba di stasiun Cibinong itu pada pukul 2:30 sore. Nah, insya Allah ini adalah waktu yang ideal untuk belanja ya. Jadi dari jam 10 sampai jam 1 itu harus sudah selesai belanjanya. Kemudian nanti kita pulang jam 1 dari Tanah Abang dan sampai rumah jam 2:30 sore. Dan tips selanjutnya, diusahakan waktu belanja kamu tidak lebih dari pukul 14 ya, karena pintu gerbang stasiun Tanah Abang yang di atas itu ditutup. Jadi, kamu harus memutar di pintu stasiun bawah. Sedangkan di musim penghujan seperti ini, stasiun bawah atau pasar Tanah Abang bagian bawah itu lumayan becek dan biasanya ada air yang tergenang. Ini adalah stasiun Cibinong ketika Bunda berangkat saat itu pukul 9 pagi. Jadi sebelum kita memasuki area stasiun, terlebih dahulu kita sudah diperiksa suhu. Kalau suhunya di bawah 37,3 derajat, maka kita diizinkan masuk ke area stasiun. Kemudian situasi di dalam KRL itu sendiri ini lumayan penuh ya, tapi semuanya sudah disusun untuk jaga jarak. Jadi ada kursi-kursi kosong yang memang tidak boleh ditempati. Kemudian untuk di stasiun Tanah Abangnya sendiri, ini ketika kita sudah sampai ya, walaupun sudah di marking jaga jarak, pada kenyataannya ketika masuk itu masih saja bertumpukan ya. Nah, bisa dilihat di situ masih ada penumpukan. Jadi pintar-pintarnya kita untuk menjaga jarak satu sama lain. Begitu keluar stasiun, kita langsung disuguhi pemandangan Blok A Tanah Abang dari kejauhan. Dan di sini pun sudah banyak sekali pedagang yang menjajakan dagangannya. Di sini bisa dilihat ya, harganya murah-murah sekali, itemnya juga bagus-bagus. Tapi tunggu dulu, perjalanan masih panjang. Karena saya mau ke Blok A, jadi ada beberapa blok yang harus kita lewati terlebih dahulu untuk sampai ke sana. Kita juga akan menyeberangi jembatan penyeberangan orang. Nah, ini ya, kita jalan dulu untuk masuk ke gedung City A atau Sentral Tanah Abang. Ini adalah gedung baru yang harus kita lewati terlebih dahulu ya. Nah, setelah gedung CTA, kemudian kita masuk ke Blok F. Baru akhirnya kita masuk ke Blok B. Dan setelah Blok B, baru kita memasuki Blok A. Disitulah tempat Bunda biasanya membeli bahan-bahan untuk pre-order Miluna, khususnya untuk pre-order ready for Ramadan ya. Jadi setiap bulan Ramadan, Miluna memang membuka PO untuk baju lebaran. Biasanya sih untuk pemesanan keluarga. Dan di sini adalah surganya para penjahit ya, karena semua bahan itu ada, kemudian pilihan warnanya juga banyak, dan harganya tentu saja lebih murah daripada tempat-tempat yang lainnya. Untuk kamu yang tidak ingin membeli bahan atau ingin membeli pakaian jadi, kamu bisa perhatikan ini.
Dan ini adalah tampilan lift Tanah Abang. Ketika kamu memasuki lift, ini sudah di display di lantai berapa, barang yang disediakan itu apa. Jadi pastikan untuk tips ke-6, pastikan kamu sudah memiliki list barang apa saja yang ingin kamu beli. Dan perhatikan lokasi lantai barang yang akan kamu tuju. Contohnya, saya akan membeli bahan, maka saya menuju ke lantai B2 untuk grosir tekstil. Kemudian di situ juga ada bank dan ATM. Untuk kalau kamu ingin berbelanja batik, maka kamu pergi ke lantai 2 dan seterusnya seperti itu. Jadi, dari list yang kamu akan beli, kamu langsung menuju lantai yang akan dituju supaya tidak pusing ya, karena Tanah Abang itu luas sekali. Dan kalau kita tidak fokus pada saat berbelanja, maka yang ada mungkin nanti kita pulang membeli barang yang sebenarnya tidak ingin kita beli, dan justru barang yang akan kita beli justru tidak dibeli. Nah, ini lantai B2, ini tempatnya bahan, kemudian SLG, ini tempatnya busana-busana muslim, kemudian lantai LG, ini fashion dan perlengkapan ibadah, kemudian di lantai G itu ada fashion anak remaja, lantai 1 itu ada fashion jeans, kemudian di lantai 2 ini adalah gudangnya batik ya. Kemudian di lantai 3 ada sepatu, aksesoris, dan juga tas. Di lantai 5 ada butik busana muslim. Kemudian di lantai 6 ada butik fashion. Dan seterusnya sesuai dengan yang tadi. Nah, kalau sudah selesai belanja, kita langsung menuju ke stasiun lagi. Ini karena saya belanjanya itu selesai di bawah pukul 2 sore atau 2 siang, maka kita masih bisa lewat atas ya. Jadi kita masuk lagi ke blok F. Jadi setelah tadi lewat blok A, terus kita ke blok B, kemudian kita masuk lagi ke blok F. Dari blok F itu ke gedung City A. Dari gedung City A baru kita masuk ke area stasiunnya. Nah, kalau saya biasanya karena saya belanja sendiri dan barang bawaannya banyak, saya menyewa porter untuk membawakan barang belanjaan. Plus enaknya pakai porter itu sekalian membuka jalan ya. Jadi begitu dia lewat semuanya pada minggir, dan akhirnya kita tinggal ikuti aja jalannya si porter. Ini sudah sampai di gedung City A ya. Ini waktunya sudah hampir pukul 1, sedangkan kereta itu akan tiba pukul 1:18. Nah, jadi memang benar-benar ini kita harus memanfaatkan waktu sebaik-baiknya ya. Jadi list yang harus dipersiapkan sebelum berangkat itu harus benar-benar disusun di rumah ketika belanja, karena waktu kita terbatas sekitar 2 jam, itu harus benar-benar digunakan dengan seefektif dan semaksimal mungkin agar tiba di stasiun Tanah Abang tepat waktu dan tidak ketinggalan kereta. Oh ya, sedikit review, ini adalah gedung City A, ini gedung baru di Tanah Abang, tempatnya lumayan bersih, dan ini lumayan lengkap, dari mulai busana muslim, kemudian busana anak, batik, dan lain-lainnya sudah ada di sini. Kalau kamu tidak ingin jauh-jauh ke Blok A, bisa cukup berbelanja di City A. Tepat pukul 1 saya sudah hampir tiba di stasiun, alhamdulillah ya. Memang kelihatannya agak kejar-kejaran. Dan itulah tadi kondisi situasi Tanah Abang terkini di Februari 2021. Jadi insya Allah semuanya sudah aman, Tanah Abang juga sudah mulai kondusif. Yang terpenting adalah kita tetap harus mematuhi protokol kesehatan. Selalu memakai masker, kemudian sediakan hand sanitizer, dan menjaga jarak satu sama lain. Diusahakan selama di stasiun ataupun di dalam KRL kita tidak berbicara dengan siapapun, bahkan berkomunikasi di dalam KRL pun itu tidak diizinkan. Hal itu disebabkan untuk menghindari cairan atau droplet yang keluar dari mulut kita. Dan ini adalah kondisi stasiun Manggarai ketika Bunda pulang. Jadi kita sempat terhenti beberapa lama di stasiun Manggarai karena ternyata stasiun Tebet itu mengalami banjir. Jadi perlu waspada untuk naik KRL di musim hujan ini, karena apabila banjir maka
perjalanan menggunakan KRL bisa dihentikan sewaktu-waktu. Itu artinya kita tidak bisa melanjutkan perjalanan sampai ke tempat tujuan. Nah, alhamdulillahnya Bunda pulang tepat waktu karena kereta masih bisa melalui stasiun Tebet dan selanjutnya. Dan akhirnya tepat pukul 14.30 itu lebih lama 10 menit kira-kira dari jadwal seharusnya, Bunda akhirnya tiba kembali di stasiun Cibinong dengan aman, selamat, lancar, dan barokah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke teman-teman, baik itu saja yang bisa saya sampaikan tentang tips berbelanja dan laporan situasi terkini tentang Tanah Abang di masa pandemi. Terima kasih, alhamdulillah, jazakumullahu khairan untuk yang sudah menonton videonya sampai selesai. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kamu-kamu yang ingin berbelanja di Tanah Abang pada saat masa pandemi. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.